Saksikan, Saksikan ngobarman. Ngobrol bareng seniman. Ya udah. Terus saya berangkat dengan ponakan bapak saya itu yang Desrilan itu. Dia duluan masuk ke ASKI. Akademi Seni Karawitan Indonesia di Padang Panjang gitu. Iya. Nah, saya ikut ke sana. Saya mau tes masuk jurusan musik di ASKI Padang Panjang. Padahal bilang sama bapak tadi mau Melamar kerja. kelamar ini jadi guru. Oh iya, mau melamar kerja kan? Iya. Gitu. Tidak minta uang sepeser pun karena ada uang Ada duit 350 tadi. Iya, nah saya dibawa sama almarhum ini Desrilan ini ke Padang Panjang. Terus saya memilih jurusan musik. Nah pas di tahun 82 itu jurusan musik nggak ada. Yang ada hanya jurusan karawitan sama tari. Nah tari saya nggak mau. Musiknya lebih ke musik karawitan. Iya musik karawitan. tradisi. Tari saya nggak mau, walaupun di SPG saya nari kan, tapi saya tari nggak mau. Saya milih musik gitu. Jurusan musik nggak ada, yang ada tersedia jurusan karawitan sama tari. Nah saya nggak mau, tari nggak mau, karawitan nggak ngerti. Ngapain saluang-saluang, ngapain celempong-telempong. Cuma karena kan Daipin taunya ngeband aja. Iya, kan betul. gitu ya kan. Selera Musik dulu. barat ya kan. Iya. Zaman itu kan zaman disco tuh 80 ya kan Iya. ya. Zaman disco tuh. Nah, ketika tidak ada jurusan musik di ASKI Padang Panjang itu, saudara saya ini, Desrilan ini, ya udah kamu masuk karawitan aja, kan sama itu musik juga, tapi musik tradisi. Ngapain? Ntar bapak marah mau jadi tukang randai nanti, mau jadi tukang kayak nenek lu celempong onam, kan? Mau ngasih makan apa anak lu nanti, keluarga lu, kan orang tua dulu ya. Di tahun 80-an itu kesenian itu tidak bisa menghidupi ya, lah. itu tidak bisa menjamin ya. kehidupan Jadi lah. luar biasa itu tertindih batin kita ini Perasaan tertekan kita ya, karena benar-benar. orang tua bilang ngapain kamu itu. Nah, terus saya lulus lah, masuk diterima di ASKI itu, akhirnya saya pilih jurusan tari. Saya kan nggak bisa nari Minang, nggak ngerti sedikit pun gitu kan. Bahasa Minang juga nggak ngerti. Saat gitu. itu belum ngerti tuh, belum Nggak paham ngerti, ya kan. ngomongnya beda tuh. Malah saya diledekin terus sama teman-teman di Minang karena bahasa saya beda gitu. Aneh. Aneh gitu. Bagi mereka tuh aneh. Lucu Iya, gitu ya. lucu. Nah, masuk jurusan tari saya diajarin ya tari-tari yang Minang itu. Dulu belum S1 ya, ya? ASKI itu Belum masih ASKI D3. D3 ya, D3 gitu. Itu dia sarjana muda, bukan D3, sarjana muda. Kalau D3 itu sudah ini ya, sudah di sekolah tingginya. Iya. Kalau ASKI itu akademi ya, dia cuman Diploma sarjana 3. muda. Iya, diploma 3. Ya. Setara diploma 3. Nah, semester 1 di tari itu aduh banyak yang nggak lulus. Udah Karena memang bukan bidangnya sebenarnya ya. nggak lulus, dia cuek aja. Saya orang paling cuek dan badung banget gitu. Kalau di ASKI itu sampai sekarang maaf ya, saya luar biasa disebutnya. Pokoknya anak yang Saat itu angkatan Daipi di ASKI itu siapa dah? Yang sekarang masih eksis, ya yang mungkin di Jakarta juga ada gitu. ya angkatan saya tuh semua udah pada doktor semua ya, ada yang sudah ada rektor Udah gitu kan. jadi lah ya. Rektor berapa orang teman saya udah rektor semua tuh. Dokter tapi sudah ada yang ya, kalau yang sekarang yang eksis di kesenian itu banyak ya, ada kalau di Jakarta itu Cilai ya. Oh, ada Cilai ya. Nah, Berarti Cilai. satu angkatan tuh sama ada Iya, Cilai. Oh. satu angkatan sama ada Cilai. Cilai itu karawitan gitu. Nah, terus ketika saya di semester 1 tuh banyak nggak lulus gitu ya, uang habis. Nah saya baru mulai ngomong sama bapak saya gitu. Karena udah mulai goyah nih kan. Pak, maaf saya udah berdosa sama bapak, saya itu bukan melamar kerja. Gitu. Baru ngaku. Iya. Nah jadi kamu di mana? Padang Panjang. Ngapain? Kuliah.
kuliah. Pakai apa? Udah Nggak merasa kamu nggak keluar Iya, duit ke iya. bapak tuh ya kan? siapa yang ngajak? Rilan. Oh, rusak lah kamu gitu kan. Kesenian gitu kan. Nah, akhirnya saya kuliah, terus disebut saya kuliah di jurusan tari. Baru bapak ngomel tuh. Bahwa Karena nggak suka nggak tadi suka. kan? Tari itu apa? Tari itu yang tahu kami di Teluk Kuantan itu tari ya randai. Randai itu ya habis berandai itu ya dapat cuma nasi bungkus. Berarti randai itu di Teluk Kuantan termasuk kesenian Iya, juga kesenian. ya? Randai Melayu bukan randai Oh, Minang ya. beda ya? Beda? Beda. Oh. Randai Kuantan beda. Hmm. Nah, image bapak saya, randai itu upahnya cuma nasi bungkus. Oh iya, image orang-orang Orang tua kampung lu, situ iya, lah ya ntar kan? lu kawin nanti anak lu kasih makan apa? Iya. Nasi bungkus. Iya, Begitulah iya. rendahnya gitu. Persepsi di mereka. Hampir seluruh orang tua saya rasa seperti itu dulu ya. Hmm. Sehingga sempat ini juga saya, tapi karena saya nakal ya kerjaan ya semualah Iya. pokoknya mabok-mabokan itulah kerjaan Namanya saya laki ya. kayak dulu gitu Iya, kan. namanya laki-laki. Ah, itu sekolah seni gitu ya, maaf. Nah, bapak bilang ya udah kalau udah itu pilihan kamu mau diapain lagi, terus gimana caranya? Saya nggak punya uang pak. Uang apa? Uang kuliah. Iya. Berapa? Tahu berapa waktu itu ya? Murah banget. Terus untuk rumah berapa? Rumah 2.500. Oh, 2.500. Sekarang 2.500. 250. Kalau sekarang 250 ya, Nek. 2.500, listrik 5.000. Itu. Mahalan-mahalan listriknya jadi. Listrik 5.000. Jadi kalau nggak salah segitu. Nah, saya kos gitu. Lalu bapak mulai memberikan saya per bulan itu kalau nggak salah 12.500. Itu wesel belum ada, Iya, masih belum ada lewat transfer. Masih zaman pos. Lewat pos ya kan. Di wesel dulu tuh. Bener. Wesel. Itu kalau udah nunggu wesel Wih, tuh seru banget. cuman yang diharap 12.500 sebulan, Pep. Iya, bener. Kuliah akhirnya semester 2, semester 3 itu ya mohon maaf lah selalu terbaik saya. Mulai merubah pola. Terbaik karena saya banyak betul dapat makian dari bapak saya itu membuat saya, saya sendiri kan di Minang. Akhirnya membuktikan itu. Iya, di Minang itu dengan 12.000 ini saya harus balas ini sama bapak saya gitu. Ya, Nah, harus saya ada mulai prestasi. saya mulai ikut dengan senior-senior saya itu ada sekarang ya Profesor Dr. Mahdi Bahar dia ya. Dia mantan rektor ISI Padang Panjang, rektor juga di mana ya, di Aceh, sebuah perguruan tinggi juga, sekarang di Jambi kalau nggak salah. Itu teman sekamar saya. Oh, gitu. Udah profesor, udah dokter gitu kan. Udah pokoknya luar biasa loh. Nah, saya tetap aja berkesenian seperti ini. Itulah. Nah, Seniman. ya, jadi ketika saya dicambuk bapak saya itu akhirnya saya semester 3 itu sudah beasiswa terus. Oh, alhamdulillah. Dapat beasiswa terus, akhirnya saya nggak mau lagi minta sama bapak saya gitu. Ya, karena Nah, udah nggak pusing masalah biaya kuliah lagi kan? Iya, nah setiap ada acara di ASKI itu pasti penari yang cowok tuh pasti saya gitu. Waduh. Udah gagah, laki-laki gitu kan. Jadi idola. Iya. Balik lagi Nah, balik lagi zaman remaja tuh, Bro. Jadi idola nih ternyata dulu ya kan. Iya, jadi kayak nari itu saya terus kemana, saya terus, nah itu kan dapat uang. Iya, Nah, otomatis. udah dapat beasiswa, dapat uang juga gitu kan. Nah, teman makin kurang ajar tuh. Makin berduit makin kurang ajar kan. Gitu. Udah mulai ini ya, Iya, udah mulai. gaya mudanya keluar. Iya, udah keluar. Nah, mau apa? Ketika saya bergabung dengan senior-senior saya, saya karena saya punya bakat, lalu mereka ajak saya ke pedalaman-pedalaman. Itu meneliti seluruh salawat dulang di daerah Sijunjung namanya, Sijunjung itu. Itu salawat dulang tuh syairnya, Itu seninya luar sangat biasa. langka itu kan. Sekarang udah langka banget. Tutur yang luar biasa, di dalamnya ada tuntunan ya, tontonan yang menjadi tuntunan juga tuh. Nah, bentar dah, aku Ya. mau bahas itu dulu. Hmm. Berarti kan kesenian kita ini adalah satu paket sebenarnya Dah, ya. Dalam arti seni sastra, seni Ya. tari, Ya. seni musik itu udah dalam satu paket kehidupan Ya. sehari-hari sebenarnya. Dah. Iya betul. Nah kalau di dalam selawat dulang itu alat
alat yang dipakai dalam bertutur itu dulang, tempat naro itu nampan Nasi, ya. Iya, nasi kayak nampan tempat gelas Iya. yang apa tuh seng apa aja. Iya. Nah, kayak Yang gitu. lebar tuh. Nah, itu. nampan Ah itu ya ya. kayak nampan itu. Nah, itu yang dipukul sama dia Oh, untuk gitu. untuk melantunkan sastra. Mungkin saat itu mereka belum terpikir untuk membuat sebuah alat musik kali ya, terciptanya itu mungkin. Iya, karena nggak ada alat musik dulu kan. Hmm. Nah, selawat dulang, terus ya Randai Minang, naskah-naskah kuno itu belajar. Oh, mulai Iya. meneliti lah. Iya, tambonya, terus karawitannya, semua dipelajari. Karena dulu memang harus itu. Berarti saat itu di zamannya Daepi di ASKI sendiri penari itu termasuk nggak banyak ya, Da ya? Enggak. Apalagi yang laki ya, Iya. ya kan? Perbedaan antara perempuan dan laki itu memang iya. Kami dulu di kelas itu 6 orang, kalau nggak salah 30 penari ceweknya. Cowok 6 orang, 2 cuma laki-laki. Pantas jadi idola, bro. 4-nya bencong. Loh, pantas jadi idola, ini laki banget ya kan? Nggak belok kan gitu. Nah, selesai di ASKI Padang Panjang, saya ditarik karena putra daerah ya Riau, ditarik ke Ditarik. Riau, ya. Itu otomatis dari pemerintah daerah Riau mulai melihat lah. Iya. Ya, Da ya. Nah, saya Sepak ditarik. terjang Daepi waktu di Minang nih. Iya, nah saya Hmm. karena di Riau itu ada lagi membuat sendera tasik ya, satu Iya. fakultas seni di Oh iya. UIR, Ah. Universitas Islam Riau membuat satu fakultas seni. Di situ ada sendera tasik, seni, drama, tari dan musik. Nah, dia butuh dosen ya, butuh pengajar gitu ya. Ah. Nah, kalau nggak salah tuh teman-teman ngajar dulu si senior juga ya, ada Al Azhar, ada Pak Tenas Effendi, Oh, ada Pak Pak Tenas. Uu Hamidi, Pak Tenas ngetop juga kan? yang dulu ya, yang Bapak tunjuk ajar Melayu itu. Nah, berapa semester saya 3 semester kalau nggak salah saya ngajar di UIR itu pertama kali Tapi tuh. itu posisi Daepi belum lulus tuh ya? Udah lulus, Udah lulus dari ASKI. Padang Panjang ya. Udah. Cuman kan baru sarjana Oh, muda. Iya, Nah, belum ada pengalaman bekerja lah iya, istilahnya. banyak lomba. Nah, apalagi saya liar kan nggak mau betah gitu. Nah, Cilai ini selesai dia dari ASKI, dia di Jakarta. Oh, langsung Karena dia hijrah. memang di Jakarta, memang dia orang di Jakarta. Oh, Cilai ini besarnya di Jakarta. ya. Oh. Nah, Cilai itu membuat surat, "Pi, lu ngapain Pekanbaru? Ayo ke Ya, Jakarta." dulu belum ada HP. Ah, iya. Masih Buat surat. iya. Ya. Pi, lu ngapain di Pekanbaru? Ayo ke Jakarta. Makan Epi. Pokoknya acara banyak banget. Nah, Depi tanpa pandang bulu, padahal Bapak udah senang banget, Iya. dosen kan? Iya, udah. Dosen nih. Sama Bapak juga dengan guru lebih Iya. nilai bahan guru kan Iya. jatuhnya kan. Depi pindah ke Jakarta, Bapak marah, Kecewa diusir lah. lah gitu. Kecewa. Akhirnya nggak teguran sama Bapak. Oh, gitu. Pindah ke Jakarta, nggak teguran sama Bapak. Nah, Secara akhirnya langsung nggak diizinkan lah ya. iya. Di Jakarta, waduh bener-bener saat itu tuh udahlah nari, adalah musik, itu TVRI itu ya video saya aja yang nari dulu tuh tahun-tahun segitu tuh. Sama Karena kan ini belum banyak penari dah ya kan. Saat itu belum banyak penari kan. ada macam-macam sanggar tuh saya ikutin tuh sama ada Cilai itu. Luar biasa, udahlah ngetop dulu kan. Banyak Berarti job. pengalamannya gila Dulu tuh, pengalamannya. nari musik saya hajar semua tuh. Mau main apa aja. Nah, terus berkembang terus, saya mulai kepikir kalau saya begini terus, identitas saya hanya sarjana muda. Iya betul. Nah, saya mulai, saya harus nambah Ilmu lagi. Nah, saya karena sudah bergabung terus dengan IKJ di bawahnya Iya, Bu sering Cilai ya. Ya, Ke karena kan IKJ, saya ngeliat nongkrongnya orang di situ kan. Iya, saya ngeliat orang-orang kuliah ada tari, musik tuh jago-jago lah, senior-senior saya di IKJ dulu tahun-tahun itu kan. Nah, akhirnya saya memutuskan 88 tahun 88 ya. 88. 1988 itu saya masuk. Aku baru 87 lulus SMP. Baru masuk SMA tuh Iya. 88. 88 akhirnya karena sering di KJ saya memutuskan kuliah, tapi uang nggak ada.
Nah, tapi karena dosen-dosen saya orang-orang hebat semua, saya bantu mereka. Dan sering bantu tadi. Lalu udah lu kuliah aja, ntar gua yang bayar katanya. Ada 4 dosen yang bayarin saya. Akhirnya saya kuliah. Pak Tom Ibnur ya, Ibu Yulianti Parani yang bantu saya waktu itu. Itu Ibu Mas Dedi Lutan. Itu ya, terus Bu Iwi Spala, itu Ibu Nungki. Bu Nungki juga. Itu bantu Bu Maria juga bantu saya uang kuliah atau mensupport saya. Akhirnya saya kuliah terus. Nah, saya kan di ASKI tari, di IKJ tari. Iya. Tapi selama ini IKJ karena Lebih saya banyak menggarap musik. karena di Padang Panjang saya Dan musik juga. suka iseng main musik terus kan. Karena di Padang Panjang tuh berimbang antara mata kuliah tari dengan mata kuliah musik itu berimbang. Jadi saya dua-duanya saya lahap semua gitu. Alhamdulillah, jadi paling tidak multi talent jatuhnya ya kan gitu ya kan. Nah, jadi saya terus mengerjakan musik itu, musik yang sesuai dalam pemikiran saya. Untuk musik koreografi itu sangat beda gitu. Iya. Akhirnya saya membuatkan musik untuk koreografi dosen saya, untuk teman-teman saya, senior saya. Akhirnya ya Karena terbiasa dan disenangi. Tom Ibnur tuh berapa karya Mas Tom Ibnur tuh baik dalam negeri maupun luar negeri saya yang buat musiknya termasuk dulu. Neo Zapin itu ya. Neo Zapin terakhir itu ya. Terus Mas Dedi juga, Mas Dedi almarhum ya, Mas Dedi Lutan juga saya bikinin kalau nggak salah apa ya dulu perahu yang robek gitu karyanya untuk di gedung kesenian. Terus juga sama Mas Rendra ya. Berarti sejak Daepi berkiprah di dunia seni dari ASKI itu berarti banyak juga karya yang udah Daepi luar buat biasa. ya. Alhamdulillah ya kan. Nah, ini pelajaran juga buat bro and sis di rumah. Jadi pengalaman yang Daepi jalanin ini bukan main-main. Makanya kalau untuk menjadi seniman itu bukan cuma gue seniman dengan nggak semudah itu, tapi pengalaman itu harus mendukung dalam arti ya kan. Ya. Belum lagi etika dan akhlak itu harus dijaga, bro. Jangan mentang-mentang baru dikenal udah begini ya. Ya kan sekarang kan banyak nih buat pelajaran juga buat teman-teman di rumah gitu. Ya. Saya yang sangat bangga saya itu sekarang ini satu. Di samping saya jurusan tari, saya terus membuat tari, tapi yang lebih dominan kemarin beberapa tahun kemarin itu membuatkan musik untuk koreografi teman-teman saya, dosen-dosen saya gitu. Nah, itu ketika saya menjadi komposer untuk koreografi teman-teman yang hebat-hebat itu, saya punya kemauan juga gitu. Maunya kalau begini terus saya bantu orang terus, membesarkan orang terus, orang itu nanti nggak peduli dengan saya, orang itu nanti meninggal. Iya betul. Nah kan dalam dunia seni ini kan kita harus saling bekerja sama, saling mengisi. Tapi ketika mereka nanti nggak ada, ya kan, jadi kan nggak boleh ketergantungan. Nah, saya mulai berpikir, dunia saya tari, saya harus gelutin lagi tari gitu. Nah, karena basicnya di situ, jangan sampai lupa akan dasarnya kan gitu dah ya. Nah, mulai saya memberanikan diri untuk menggarap tari dan melanjutkan musiknya terus sampai saya banyak membuat grup dengan teman-teman gitu. Kalau grup yang besar dan sangat besar dulu itu New Jakarta Ensemble itu seorang komponis ya komposer yang luar biasa ya, Mas Tony Prabowo yang dari IKJ juga ya. Itu kita sampai ke Amerika sampai kita direkam oleh seorang produser di Amerika tuh, yang CD kita, kaset kita hanya beredar di Amerika dan Eropa gitu. Nah, Indonesia nggak satu pencapaian ya, Daya. Iya. Nah, kira-kira ada nggak mimpi Daepi yang belum tercapai saat ini? Saya pengen pengen punya sebuah komunitas yang meneliti. Setelah itu kita karyakan hasil yang kita teliti dari itu, penelitian. Ya, dari penelitian baru kita karyakan. Nah, saya lebih cenderung sekarang ini ambisi saya itu
ya menggali, membina, menumbuh kembangkan, merevitalisasi, merekonstruksi dari kearifan seni budaya tradisi gitu ya. Karena kan banyak juga ya yang aku dengar juga kan seni-seni tradisi yang punah ya Day. Iya itu. Contohnya kayak di Lombok yang pernah aku gelutin ada itu namanya musik cepung. Ya. Dia musik cepung itu kan pakai mulut tapi bermain secara kayak main gamelan, ada yang megang gendangnya, saronnya tapi pakai mulut ya kan gitu. Nah, ini kan kalau tidak direvitalisasi, tidak ada regenerasi kan bakalan punah dah. Iya. Ya kan benar gak sih? Nah, iya. Nah, kearifan-kearifan itu yang banyak belum sampai kepada generasi sekarang gitu. Iya, Jadi mereka hanya melihat bentuknya ya kuno gitu, tidak menyenangkan. Buat saya itu ada Justru ini harta yang paling mahal nih yang tak ternilai kan? Iya, cuman sistem dan metodenya yang harus kita cari bagaimana bisa generasi muda ini. Nah itu cita-cita saya. Seperti kenapa kita berada sekarang di ornamen ya ini Papua ini. Ini bukan iklan ya, tapi kita mau ngasih tahu kita berada di salah satu art shopnya punya Bang Soleh. Dia nanti kita ajak ngobrol dia kapan-kapan. Dia ini orang Betawi, tapi yang mendalami seni dan budaya Papua. Ah ini unik nih. Ini karya Bang Soleh dia buat sendiri, yang mencontoh dengan karya asli yang ada di Papua sana. Nanti kita akan ngobrol kapan-kapan. Nah saya kalau ngobrol dengan Papua ini, ya udah pernah bawa Papua kesenian Papua ini ke Belanda kalau nggak salah, Denmark ya, Denmark kalau nggak salah. Nah ada sekarang ya koreografer ya itu adik kelas saya namanya Jeko Siompo gitu. Nah ketika dia menjadi adik kelas di IKJ dulu ya teman dia itu ya saya, terus ada Boy G Sakti juga itu. Nah beberapa karya Jeko itu ya saya musiknya, saya yang memotivasinya gitu. Nah misalnya Irian Zoom In, Bahoro, ada apa lagi banyak karya Jeko yang saya buatkan musiknya gitu. Nah terakhir saya di Galeri Indonesia Kaya juga saya bawa Papua juga. Menarik. Nah tahun berapa itu saya sama Freeport dengan Wakubim Choir. Wakubim itu bahasa Wamena kalau nggak salah ya. Wakubim itu agak lupa ingat saya. Itu suara tipa, nyanyian tipa, Wakubim itu. Mungkin Pawa. Jenis-jenis dari pukulan ya, ya. Kayak ini nih. Nah dia ini nyanyian tipa, Wakubim bahasa Wamena kalau salah. Nah ketika saya diajak sama orang-orang Papua untuk membuatkan musiknya dalam choirnya internasional loh ini. Iya, itu Denmark di Denmark ya. Di Wina, Austria ya. Di Wina kita dapat 2 medali emas loh. Tapi kita nggak dapat apa ya. Medali emas bro, Indonesia the best. Indonesia luar biasa. Nah, itu berapa negara yang ikut ya? Cuman kita tidak dapat istilahnya grandnya, yang dapat itu dari Upsell. Grand Prix-nya? Iya, terus yang dapat itu Upsell. Afrika Selatan. Iya, dia 150 orang choirnya. Karena banyaknya juga kali ya. Kita dari Papua cuman 60 orang, 80 orang dulu cuman. Itu dibiayai sama Freeport. Dari Austria kita ke festival musik koral di Denmark. Kita dapat medali emas juga dan perak. Wih, the best kan. Indonesia selalu the best pokoknya. Terus kita pindah lagi ke harus bangga jadi orang Indonesia dah ya. Pindah lagi kita ke Amsterdam di Belanda itu. Nah, itu kita show-nya luar biasa, ada di Museum Maluku. Jadi orang-orang Indonesia yang sudah menjadi warga negara Belanda itu luar biasa banyaknya. Nah itu ketemu di situ, dan orang-orang Papua ngumpul semua, orang Timur semua ngumpul tuh. Kita suruh tampil di Museum Maluku. Wah, mereka mungkin flashback
nenek moyang mereka, Iya. cerita-ceritanya ya kan gitu Ya, kan. kalau orang di Belanda itu, ketika ada orang Indonesia yang ke Indonesia itu dia merasa saudara dia. Iya, Tapi saudara. kalau orang kita kan enggak, Iya, gembor-gembor, wah penjajah apa segala. Kalau kita ke Belanda beda. mereka kan rindu Iya, ya kan. agak rindu. Maka ada di Belanda itu namanya Festival Tontong. Mm-mm. Festival Tontong itu festival Indonesia. Iya. Yang di Den Haag Baik tuh. makanannya, Iya, benar-benar. baik ornamen, ini semua ada di situ. Jadi dia rasa kangennya ke Indonesia, maka dia datang ke Festival Tontong itu. Iya, betul, betul. Dan itu luar biasa, segede lapangan bola ya. Ada kuliner, ada Semua- musik, ada semua ada, tari, semua Indonesia, Iya. seluruh Indonesia ada. ada kriaknya juga ya Iya, kan. iya. Nah itu, nah Bentar. ya. Oh, masih. Sip. Yuk. eh perjalanan itu lalu saya dengan koreografer, bekerja sama dengan komposer, bekerja sama dengan sastrawan, banyaklah itu, dan akhirnya menjadi keenakan buat saya, dan saya nggak mikir lagi untuk jadi PNS, untuk jadi apa gitu. Nah saya di Sendera Tasik UNJ dulu IKIP ya, IKIP Jakarta, saya ngajar kalau nggak salah ada 6 tahun saya ngajar jadi dosen di Sendera Itu Tasik tahun berapa tuh? UNJ. 88 apa 8, pokoknya semasa saya kuliah saya ngajar di UNJ. Sampai 90-an tuh lah ya. Iya, dengan kalau nggak salah ada Pak Bagus Pak ya Bagus. dulu ya. Iya, Pak Pak Tuteng. Tuteng, Didin. Pak Didin, gitu. Nah itu Bu Emi, ada Mbak Bekti dari Iya. IKJ, ada 2 orang tuh, saya sama Mbak Bekti. Tapi tetap saya nggak betah gitu, nggak mau Karena terikat. memang Iya. bukan tipikalnya di belakang meja ya. kan? Iya, saya kerjasama dengan Dinas Kebudayaan DKI dulu. Nah itu seminggu di Indonesia, seminggu di luar negeri gitu, asik aja. Sehingga Enjoy. nggak mikirin Nggak apa-apa. mikirin yang lain, ya. Istri pun nggak kepikiran, gitu. nggak mikirin punya istri dulu. Wah, Untung Jakarta- nggak ngambek ya dah. Indonesia berangkat, pulang seminggu dari luar negeri, Pulang. latihan lagi, Latihan besok berangkat lagi. Jadi keasikan, uang banyak dan program banyak gitu. Dulu karena orang nggak terlalu banyak dulu kan. Nah sekitar tahun berapa gitu, saya udah mulai diteror sama mak saya karena bapak saya meninggal ya, saya nggak bisa pulang juga. Bapak saya meninggal, saya ada di Kuala Lumpur waktu itu sama pas lagi tugas iya, lah ya. sama Pak Sentot, sama Direktorat Kesenian kalau salah. Saya ada lagi tur di Kuala Lumpur, bapak saya meninggal. Akhirnya saya dibilang sama Mas Tom sama Pak Sentot, udahlah Pi, yang sudah gitu, nanti kan bisa juga masih ikhlaskan aja, nanti kamu pulang langsung kan bisa ke kuburan almarhum bapakmu. Ya, saya tenang juga, melanjutkan itu, pulang dari situ saya balik ke Teluk Kuantan, saya ziarah ke makam bapak saya hari ketiga kalau salah itu, masih empuk kuburan Ya, tanah merah lah. iya. Di situ saya nangis, terus mama saya bilang tuh, nah usia udah sekian, kamu dirantau sendiri, kalau sakit siapa yang ngurus kamu tuh. Nah mulai ya saya kepikir ya, saya punya istri gitu. Nah mahasiswa saya di UNJ itu ada gitu yang Yang suka. mulai iya, Mulai mepet-mepet deh. ya mahasiswa saya gitu. Akhirnya ya berkenalan itu, akhirnya ya Barulah kita, itu ya, Daipi menyatakan bahwa inilah udahlah gua. iya adalah ya. Rumah tangga iya, gitu kan. rumah tangga. Akhirnya saya married dengan istri Itu tahun berapa saya. tuh, Kak? Wah, tahun berapa ya? Pokoknya saya usia 32 baru Tahun 90-an tuh ya. Iya, Dai? iya. 90. Merit tuh. Nah, sekarang udah punya cucu dan Nah. sekarang istri sudah mau selesai S3-nya. Oh, alhamdulillah. Lagi susun disertasinya. Apa Daipi juga nggak mau untuk ngambil S2, S3-nya gitu apa? Ya, udah gitu. Kemarin itu kan lanjutin S2. S2-nya Ah. gitu kan. Terus suruh ke S3 juga saya nggak, udah S2 lah. kan udah selesai kan? Nah? Saya nggak mau lagi. Oh, belum? Ngurusin nggak mau lagi belum, gitu. Karena belum apa? selesai berarti yang kemarin ya? Karena istri kan kuliah juga, anak nyusul lagi nih, jadi Berat juga berat ya? gitu. Masalah Istri keuangan S3, juga ya? masa istri S3, kita S3 kemana nyari uangnya gitu kan? Ya udah istri aja dulu, kita ngalah, kita ya mencari rezeki aja gitu. Akhirnya ya biar aja S3-nya, biar istri aja yang S3, saya nggak usah. Nah, teman-teman, kalau digali terus banyak sebenarnya nih. Cuma karena pasti panjang, nanti kita bikin video lagi yang berikutnya sama Devi. Jadi
semoga teman-teman Bro and Sis di rumah, teman-teman Ngobarman bisa mengambil inspirasi dari cerita-cerita dan pengalaman Daepis dari kecil sampai sekarang, dan banyak masukan-masukan juga dan ilmu yang diberikan Daepi dalam pembicaraan kita ini. Nah, mungkin sekali lagi terakhir, ada nggak saran-saran sih, pendapat atau misalkan kalau nasihat nanti kesannya gimana ya Daya, tapi maksudnya saran lah kepada teman-teman adik-adik yang junior-junior yang benar-benar merasa dirinya ingin menjadi seorang seniman. Ini seniman kan sekarang mungkin bisa menghasilkan, bisa untuk kehidupan keluarga nih Daya. Ya. Terus kedepannya kira-kira saran menurut Daepi apa sih buat teman-teman Ngobarman di rumah? Ya, berharap saya sama teman-teman, adik-adik saya gitu, ketika kita sudah mencintai pekerjaan kita, ya kita harus serius gitu. Total ya Daya. Total lah. Dan terus berkarya, dan tumbuhkan di situ inovasi gitu. Jadi jangan malas dengan membuat itu ke itu saja gitu. Karena sifat manusia kan berkembang ya. Kadang dia suka warteg, sekali-sekali mau nasi padang, sekali-kali mau pizza, sekali-kali mau papeda gitu kan. Betul. Jadi kita harus mempelajari itu semua supaya nanti kita bidang kita itu benar-benar profesional. Ya, profesional, dan akhirnya tidak stuck di situ saja, dan kita tidak mau mengembangkan gitu. Nah, semuanya harus serius dan harus kalau ikhlas saya kali ya, ikhlas kali ya Daya. Iya, ikhlas juga, dan saya buat karya yang inovatif ya, yang penting ya ekstrim ini ya, unik, antik, spesifik, milik kita, dan ada. Jadi jangan takut karya itu dibilang orang jelek ya, benar nggak? Iya. Namanya karya kita. Nah ini terakhir kita mengucapkan terima kasih juga buat Daepi, udah jauh-jauh nih dari rumahnya kemari kita undang. Waduh, udah spesial banget nih waktunya benar-benar. Cuma karena waktu juga ya kan, nggak mungkin kita terlalu panjang, nggak enak juga sama Daepi ya kan. Mungkin ada keperluan lain. Insya Allah nanti di lain waktu kita akan undang lagi, kita akan bahas yang lebih ini lagi. Dan ini yang dipakai Daepi bukan rambutnya Daepi nih. Ini adalah karya dari Bang Soleh untuk kostum Papua ya Daya. Ya. Jadi jangan lupa mampir ke Taman Mini, ke Desa Seni, ke art shopnya Bang Soleh. Kalau mau sewa kostum Papua juga di sini bisa, tenang aja, dijamin keren. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi Ngobarman. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ngobarman, ngobrol bareng seniman. Iya. Terima kasih.